Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang menginstalasi Ansible pada workstation dan mengkonfigurasinya sebagai control node serta mengkonfigurasi inventory untuk koneksi ke host-host yang dikelola, yaitu server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Selain itu, mengubah dan melakukan troubleshooting playbook sederhana yang menggunakan variabel dan facts. Di sini untuk langkah yang pertama, mengeksekusi perintah labstar review -cr1 untuk menyiapkan lingkungan lab dan memastikan keseluruhan sumber daya yang tersedia. Ctrl C, Enter. Tunggu beberapa saat. Setelah itu, menginstalasi Automation Content Navigator pada workstation sehingga dapat bertindak sebagai control node. Ini langkah untuk menginstalasi. Enter. Passwordnya student. Tunggu beberapa saat. Untuk memuat paket yang telah dikonfigurasi pada workstation, dilakukan cd untuk mengecek direktori. Ctrl V ls. Ada pesan grup masuk. Membuat direktori /home/student/review -cr1 memuat proyek Ansible. Untuk memuat proyek Ansible dengan membuat file konfigurasi Ansible dengan nama membuat file inventory /home/student/review -cr1/inventory pada control node. Itu membuat ini dalam playbook. Enter. Copy 2 dev yang dimasukkan. Inventory harus membuat grup dev yang memuat host yang dikelola, yaitu server a.lab.example.com, server b.lab.example.com. Telah dibuat, kita ketik www, simpan dan keluar. Selanjutnya masuk membuat file /home/student
saving. Ulang. File. C, Ctrl V. Setelah itu create file, membuat file /home/student/review minus cr1/ansible minus navigator.yml. Escape .2 wiki. Enter login. Setelah itu login menggunakan private automation hub pada utility.lab.example.com dari command line sebelum berusaha mengeksekusi Ansible Content Navigator sehingga dapat mengunduh automation execution dari kontainer registry. Jadi kita mau login menggunakan Podman login utility.lab.example.com user dengan username admin, password sukses. Setelah itu kita mengeksekusi Ansible Content Navigator. Ansible Navigator. Enter. Tunggu beberapa saat. To escape untuk keluar. Setelah itu membuat playbook bernama user YML. Sini playbook yang bernama users YML. Enter. Playbook harus memuat satu play yang berjalan pada host-host yang dikelola di grup dev. Playbook harus menggunakan satu teks ini untuk menambah user joy
dan same ke seluruh host-host yang dikelola di grup dev. Nanti kita tambahkan di sini ini ke dalam playbook, baru escape dua wiki, simpan dan keluar. Setelah itu kita mengeksekusi playbook yang bernama users.yml. Berarti mengeksekusi ansible minus navigator run, enter minus tdout users.yml, tapi enter, tunggu beberapa saat. Setelah itu menginspeksi playbook pagescape.yml yang telah ada. Kita buka playbook dengan yang bernama pagescape. Setelah itu kita menambahkan dengan dua nilai dengan dua paket list sebagai nilainya meliputi httpd dan mariadb-server. Berarti kita tambah di sini untuk varsnya, saya tambah di insert untuk masuk di atas tags, Ctrl V. Setelah itu escape dua wiki, simpan dan keluar. Setelah memasukkannya, mengeksekusi perintah ansible, mengeksekusi playbook yang bernama pagescape.yml dengan perintah ansible minus navigator, enter minus stdout pagescape.yml, enter, tunggu beberapa saat. Setelah itu menambahkan tags ke playbook pagescape.yml yang menginstalasi paket Redis. Tambah untuk tagsnya panah atas vim. Nanti di sini untuk menambahkan insert, enter, membawa ke depan, menambahkan satu teks, total padahal yang dikelola lebih besar dari teks yang ditambahkan lebih besar dari 10 MB. Mengeksekusi dulu kembali setelah menambah teks tersebut. Nanti setelah kita menambahkan teks ini, kita mengeksekusi kembali, Ctrl V. Ini sudah sejajar. Berarti escape dua wiki, simpan dan keluar. Setelah itu kita mengeksekusi kembali playbook pagescape.yml,
Tunggu beberapa saat. Setelah itu melakukan troubleshooting playbook verity_user.yml yang telah ada. Berarti kita melakukan troubleshooting. Kita cek dulu. Cek agar melakukan troubleshooting pada playbook yang telah ada. Pin enter. Kita cek, hapus, simpan. Verifikasi apakah user sum telah berhasil dibuat dan tidak seharusnya membuat user sum jika tidak ada. Coba mengeksekusi. Berarti ini ada kesalahan, berarti kita harus mengulangi proses ini hingga dapat menjalankan playbook dengan option --check dan lolos serta mengeksekusi playbook verity_user.yml dengan normal. Berarti kita buka lagi playbook verity, kita cek apa yang salah. Berarti di sini harus insert. Ini seharusnya T bukan D. Setelah itu escape _2 wiki, simpan dan keluar. Kita mencoba mengeksekusi untuk mengecek apakah sudah benar. Masih ada kesalahan, berarti kita mengeksekusi lagi perintah vim untuk melihat apa yang masih error di dalam playbooknya. Ini ada when .2 ini tidak sejajar dengan Ansible. Escape .2 wiki, enter, simpan dan keluar. Kita coba melakukan mengeksekusi apakah sudah berjalan dengan normal. Enter. Berarti ini sudah berjalan dengan normal. Berarti kita melakukan lab grade review -CR1 untuk mengevaluasi solusi penyelesaian soal dengan perintah ini. Ctrl C, Ctrl V, enter. Tunggu beberapa saat sampai dia menunjukkan pas.
Setelah itu menghapus seluruh sumber daya yang terkait dengan penyelesaian proyek ini. Dihapus dengan perintah lab finish review -char1. Enter. Tunggu beberapa saat sampai ini sukses. Sekian video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.